Tapi dibandingkan dengan 1120 milik Joko Widodo itu tidak identik. Maka dokumen atau dugaan palsunya dokumen Joko Widodo itu semakin terbukti. Kepolisian harus melakukan penyelidikan lanjutan dan ditemukan nanti tersangkanya, karena satu yang dilaporkan yang utama adalah Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, TPUA baru saja menyampaikan surat ke Karawasidik untuk memberikan bukti tambahan pendalaman penyelidikan. Jadi setelah beberapa hari yang lalu kita mengikuti gelar perkara khusus sesuai dengan desakan dari TPUA. Kemudian sampai saat ini belum ada pengumuman hasil dari gelar perkara khusus tersebut. Ya. Sambil menunggu hasil, tentu saja pihak TPUA menemukan bukti-bukti. Bukti-bukti itu diajukan kembali kepada pihak Karawasidik ya, sebagai bahan untuk harapannya ada penyelidikan lanjutan. Jadi sesuatu yang biasanya seperti kasus 22 Mei yang lalu dihentikan penyelidikan, mudah-mudahan dengan harapan kami semua ini tidak terjadi, tapi berlanjut. Adapun alasannya adalah pertama, bukti-bukti yang diajukan baik pada saat gelar perkara khusus maupun penekanan atau tambahan pada saat ini adalah membuktikan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Dirtipidum ya, atau penyelidik Bareskrim Mabes Polri itu sesungguhnya harus sampai kepada kualifikasi menemukan tindak pidananya. Jadi apa yang dilakukan oleh Joko Widodo berdasarkan pasal 263 KUHP, 264 KUHP, 266 KUHP dan Undang-Undang Sisdiknas itu berdasarkan bukti-bukti yang ada, maka memenuhi unsur-unsur pidana gitu ya. Jadi mungkin berbeda dengan pengumuman pada saat 22 Mei yang lalu yang menyatakan tidak ditemukan unsur pidana. Tapi sebenarnya berdasarkan keyakinan dan bukti-bukti yang ada telah ditemukan atau seharusnya ditemukan unsur-unsur pidana itu. Maka dengan demikian poin pertama yang kami sampaikan atau tambahkan kepada pihak Karawasidik ialah bahwa bukti seperti ijazah ya, ijazah teman-teman Joko Widodo yaitu Pronojiwo yang nomor registernya ijazah itu 115, kemudian Hari Mulyono almarhum 116 dan Sri Murti Ningsih 117 itu semuanya yang tiga itu identik. Tapi dibandingkan dengan 1120 milik Joko Widodo itu tidak identik. Nah, karena tidak identik, maka dugaan bahwa itu adalah palsu kuat sekali, gitu ya. Jadi tidak identik, dugaan palsu, maka sudah seharusnya pihak Bareskrim itu melanjutkan penyelidikan, itu kan dengan basis itu. Kemudian juga TPUA mengajukan alasan lain seperti soal penguatan bukti anaknya Profesor Dr. Insinyur Sumitro ya, yaitu Aida Grenburi yang telah menyampaikan tanda tangan sekaligus nama ayahnya Profesor Dr. Insinyur Sumitro pakai U. Dan kalau itu dibandingkan dengan lembar pengesahannya Joko Widodo itu maka tidak identik. Jadi lihat dari ijazah maupun lembar pengesahan Joko Widodo untuk yang itu saja, belum yang lain-lainnya, itu sudah bisa disimpulkan tidak identik. Dengan tidak identik dengan yang Joko Widodo miliki, maka dokumen atau dugaan palsunya dokumen Joko Widodo
itu semakin terbukti. Oleh karena itu kami tuntut supaya tidak berhenti atau tidak dihentikan proses penyelidikan, tapi berlanjut kepada penyidikan sampai ke proses peradilan. Nah, yang ketiga adalah temuan mengenai indikasi adanya tim pembuat atau keterlibatan orang-orang tertentu dalam pembuatan ijazah palsu Joko Widodo di Pasar Pramuka. Saya kira itu juga telah kami sampaikan, kita jadikan bahan, gitu ya. Dan itu menjadi alasan bahwa penyelidikan masih harus berlanjut karena adanya temuan atau informasi atau bukti tentang dugaan dibuatnya ijazah palsu Joko Widodo itu di Pasar Pramuka. Kepolisian harus melakukan penyelidikan lanjutan. Gitu. Informasi dari mana, Pak? Yang dari dibuat? Oh, itu sudah banyak dari Better Suryadi, dari Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra, gitu kan, yang mantan pegawai di BIN, itu kan Intel di BIN lah, dan dia sekarang sedang aktif juga untuk melakukan penelitian lebih lanjut, investigasi mengenai pembuktian pembuatan ijazah palsu Joko Widodo di Pasar Pramuka Pojok. Bersama ini kami sampaikan itu lampirannya. Satu, video podcast Topi Merah dengan Refli Harun pada RH Channel dengan analisis error level analysis, ELA ya, atau luminance gradient analysis, face comparison, face recognition, dan lainnya yang menunjukkan tidak identik dan dugaan kuat palsunya ijazah Joko Widodo. Jadi bukti itu kita lampirkan. Yang kedua, video podcast Darmawan Sepriosa dengan mantan Intel BIN, nah, Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra dalam acara Madiloh Forum Keadilan mengenai investigasi pembuatan dokumen palsu di Pasar Pramuka Pojok yang memperkuat dugaan pembuatan ijazah palsu Joko Widodo tahun 2012 sampai 2014. Itu kami lampirkan sebagai bukti. Nah, bukti ketiga, ini tayangan dari KNC Opposite Channel, ya, Opposite Channel mengenai keterlibatan tim pembuat ijazah palsu. Jadi sekarang bukan soal ijazahnya palsu atau asli, tapi sudah sampai ke tingkat di mana dibuatnya dan siapa timnya. Begitulah sampai kepada pengajuan kami. Ini ada loh informasi mengenai tim itu, yaitu nama-nama, sebut lagi Joko Widodo yang dijadikan dugaan palsu ijazahnya itu David Agus Yunanto, Anggit Nugroho, Muhammad Isnaini, Widodo, Eko Sulistyo, Sigit Widiawan, dan Paiman Raharjo. Itu tim pembuat ijazah palsu berdasarkan tayangan KNC Opposite Channel. Nah, ini maksudnya pihak Bareskrim teliti, nama-nama sudah disebut sebagai petunjuk, teliti, selidiki, gitu. Untuk itu maka nggak bisa dihentikan sekarang dong. Informasinya kita sampaikan saat ini, maka saat ini juga Bareskrim harus melakukan tindak lanjut penyelidikan, maka tidak boleh dihentikan, gitu ya. Kesimpulannya bahwa unsur pidana ya dari dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh pihak TPUA itu memiliki data yang cukup kuat. Kemudian yang kedua, tidak bisa dihentikan penyelidikan seperti pada tanggal 22 Mei yang lalu. Jadi saat ini pihak Bareskrim harus menindaklanjuti sampai akhirnya ditemukan bukti-bukti kuat untuk bisa meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Jangan hanya kasus di Polda Metro Jaya saja dengan bukti sederhana langsung naik ke penyidikan dari penyelidikan. Sementara yang di Bareskrim yang juga kuat bukti-bukti yang kita ajukan tidak naik-naik tingkat status prosesnya. Jadi harapannya setelah dengan bukti yang diajukan sekarang ini adalah peningkatan proses tersebut bisa ke penyidikan dan ditemukan nanti tersangkanya, karena satu yang dilaporkan yang utama adalah Joko Widodo. Tapi kalau ada keterlibatan orang-orang lain, maka itu denaming namanya, penyertaan. Siapa yang ikut serta dalam prosesnya, siapa yang menyuruh, siapa yang membantu,
semuanya itu harus diproses juga, termasuk dugaan tentang keterlibatan mantan rektor Pratikno gitu. Dan juga mungkin rektor yang sekarang Ova Emilia juga, karena seperti dugaan dari masyarakat menyembunyikan juga bukti-bukti yang ada. Itu masuk dalam kualifikasi obstruction of justice namanya, yaitu penghalangan atas proses penegakan keadilan. Bapak tadi bukti-bukti baru ini disampaikan ke Biro Wasit ke mana Pak? Sudah diterima Bu? Sudah diterima dengan tanda bukti penerimaan, gitu ya. Jadi silahkan saja dilihat sudah diterima bukti itu dan dijadikan bahan nanti kajian berikutnya. Yang sampai sekarang kan belum ada keputusan dari gelar perkara khusus. Kita harapkan justru itulah tindak lanjut dari gelar perkara khusus, yaitu penyelidikan lebih lanjut. Pak, dari TPW sendiri melihatnya seperti apa sih Pak? Kan ini kan gelar perkara khusus di Bantul kan belum selesai, hasilnya kan belum diumumkan, tapi di Polda Metro tuh udah naik sidik. Apakah dari TPW sendiri ada menduga ada skenario untuk hasil gelar perkara itu nanti akan cepat sama tidak akan berubah? Ya, saya kira justru di Polda Metro Jaya ini melakukan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan aturan hukum, gitu ya. Seharusnya yang pokok dulu diselesaikan. Ini soal ijazahnya asli atau palsu. Sementara pengaduan atau pelaporan TPWA itu untuk sampai pada pembuktian ijazah ini asli atau palsu. Baru derivasinya itu ada pencemaran, ada penghasutan, ada ITA-nya gitu ya, ujaran kebencian, hoax dan sebagainya, itu belakangan gitu. Makanya ada usul seperti dari Wakil Wakapolri, terserah mantan, harusnya ditarik semua ke Bareskrim gitu, sehingga nggak seperti berbenturan antara Polda Metro dengan Bareskrim atau dengan Mabes Polri gitu. Jadi itu yang kita sedang upayakan. Nah, kalaupun itu berjalan, nanti untuk Polda Metro Jaya kita sedang usahakan ada gelar perkara khusus juga, karena gelar perkaranya di Polda Metro Jaya tidak melibatkan pihak. Itu sama dengan seperti di sini. Gitu, dan di sini dikabulkan kita gelar perkara khusus. Diharapkan juga di Polda Metro Jaya dikabulkan juga gelar perkara khusus ya untuk mengoreksi kesewenang-wenangan pihak aparat penegak hukum untuk begitu saja menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, selanjutnya ada Tadi ada dijanjikan nggak Pak dari Biro Wasit ini kapan? belum. Dia tentu akan mempelajari dulu, gitu ya, entah. Bukannya hasil gelar perkara kemarin Pak? Belum ada informasi, gitu ya, belum ada informasi tentang kapan akan disampaikannya, gitu, kapan. Ya, yang jelas kita berharap tuntaskan dulu, gitu kan, berbasis pada bukti-bukti yang diungkapkan oleh TPWA. Nah, selanjutnya Bu Kurnia.